living as a citizen of the kingdom of heaven. Dalam perumpamaan yang salah satu paling terkenal dan yang disampaikan Tuhan Yesus tentang the prodigal son. Lukas pasal 15 mulai ayat 11 dan selanjutnya tentang dua orang putra. Tapi bagi saya sebenarnya tiga orang putra. Yang satunya adalah Kristus yang mengajar bagaimana to be a good son. Dan kita tahu bagaimana putra yang bungsu berkata, berikan bagianku. Itu sesuatu yang paling kurang ajar dan bisa dirajam batu sampai mati. Papanya masih hidup. Warisan itu setelah papanya meninggal. Lalu di firman Allah mengatakan dia jual semuanya. Dia jual sembarangan saja, dia tidak menghargai. Sama seperti Esau tidak menghargai yaitu haknya sebagai anak sulung. Hak sebagai warga kerajaan. Kita melihat kemudian dia pergi ke negeri yang jauh. Dan di sana terjadi bencana kelaparan. Kita pernah mengalami bencana-bencana ya belakangan ini. Dan dia menjadi melarat. Bukan cuma itu, dia terpaksa bekerja pada seorang majikan. 15. Majikan di sana adalah the citizen of that kingdom, of that country. Jadi kita lihat kalau kita ini keluar daripada kerajaan Allah, kita masuk dalam kerajaan musuh. Bumi ini sampai sekarang masih dikuasai oleh iblis dengan segala sistemnya. Jangan pernah lupa, kita dengar beberapa hari yang lalu Charlie Kirk. Dia mengatakan kebenaran, dia pro Israel dan ditembak. Kenapa lehernya? Untuk dibungkam. Karena itu setiap orang percaya harus tahu opposition is normal. Tapi kemudian dia disuruh jaga babi dan bahkan tidak boleh makan makanan babi sekalipun dia kelaparan. Kamu meninggalkan rumah bapamu, siap melarat, kelaparan, dan jadi hamba. From a son, become a slave daripada bangsa lain. Di dunia ini cuma ada dua kerajaan, kerajaan gelap dan kerajaan terang. Lalu sadarlah dia. Kalau dikatai bapak yang tidak ngerti, perutnya yang berkata, kruyuk, kruyuk, kruyuk. Dia sadar betapa banyaknya makanan. I tell you, the kingdom of God adalah kerajaan kelimpahan. Bahkan orang upahan. Di situ pakai mistios. Mistios itu adalah buruh harian. Tidak ada yang kelaparan, semuanya kenyang. Firman Allah mengatakan, he became in want. Ada kekurangan. Melarat di sana adalah kekurangan. Di dalam kerajaan Allah ada kepuasan. Dan kita lihat di sini pertanyaannya, are you in the kingdom of God? Atau kamu ada sebetulnya warga kerajaan tetapi kamu meninggalkan bapakmu, rumah bapakmu, meninggalkan kerajaanmu dan kamu jadi hamba. Perhatikan keadaanmu. Kalau kamu harus minta tolong kepada orang fasik, something very wrong dalam standingnya kita. Sebaliknya kita melihat bagaimana kakaknya cukup makan dan sebagainya, tetapi tidak mengerti bagaimana hak dari seorang putra. Yang satu tahu haknya, tidak tahu kewajibannya, tetapi anak yang sulung tahu kewajibannya, tidak tahu haknya. Tetapi sebagai pengikut Kristus kita tahu kewajiban kita, tapi kita juga tahu hak-haknya kita. Live as a citizen of the kingdom. Dan jangan pernah minta tolong kepada citizen of this world. God bless you. Amin. Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Wow, di sini banyak banget sukacita di tempat ini. Amin. Amin. Mari saya undang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama satukan hati. Kita memulai ibadah hari ini dengan penuh ucapan syukur. Karena kita semua percaya bahwa hari ini kalau kita boleh berkumpul di ibadah hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Mari sama-sama satukan hati. Bapa kami yang baik, kami sungguh amat bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat cinta-Mu yang tidak pernah terbatas dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk semua kesempatan yang Kau berikan. Kalau hari ini kami bisa ada sampai dengan hari ini, kami bisa boleh ada sampai dengan titik ini Tuhan. Itu semua karena kuat Engkau. Itu semua karena anugerah Tuhan yang melampaui segala akal, menyertai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan, kayak mau menyembah Engkau, kayak mau meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan.
Biar hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak untuk kami tinggikan. Biar nama-Mu saja Tuhan yang layak kami puja Tuhan. Sampai dengan selama-lamanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang bertahta atas hidup kami. Sebab bagi-Mu Tuhan segala pujian kami, segala hormat kami Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Kau yang layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari sama-sama angkat pujiannya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga, yes Lord, menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Kau yang layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sebab nama-Mu Tuhan, biar setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristuslah Tuhan, Raja di atas segala raja. Hosana, Hosana, Raja
bersama-sama setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Sebab Dia adalah Tuhan yang menuntun setiap langkah hidup setiap kita. Amin Bapak Ibu. Boleh kita sama-sama kasih tos ke kanan kirinya, sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus ajaib. Mari sama-sama sarukan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang telah kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Sama-sama katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Mari sama-sama katakan dengan iman. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat, Kau ya Tuhan, angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang telah kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman kami katakan, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Mari sama-sama serukan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku,
Dengan iman kami Tuhan, kami akan melangkah bersama dengan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, rencana-Mu tidak ada yang gagal dalam kehidupan setiap kami. Walaupun kami harus berjalan di lembah kekelaman, kami tidak akan takut karena Engkau Tuhan beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang mengasihi setiap kami. Walaupun kadang mungkin kami gak mengasihi Engkau sekalipun, tapi Engkau tetap mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya penuh atas Engkau Tuhan. Lord, I offer you my life, all I am, all to you. Lord, I want to be with you. In your presence, I am whole. Lord, I want to walk with you. Hold me close in your arms. Lord, I want to be with you. In your presence, I am whole. Say, I will trust in you. Trust in you. I will trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plan. You are dead in all my struggles. Lord, I trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plan. You are dead in all my struggles. Lord, I trust in you. Mari sekali lagi nyanyikan ini dengan Ibu. Lord, I offer you my life, all I am, all to you. Lord, I want to be with you. In your presence, I am whole. I will trust in. I will trust in you. In you. Oh, I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plan. You are dead in all my struggles. Lord, I trust in you. I believe in you. Yes, Jesus. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plan. You are dead in all my struggles. Lord, I trust in you.
Kami akan terus percaya kepadamu Tuhan. Thank you, Jesus. Your word guides my heart. Even when it's hard to sing now, I will lift your name on high. Know that every chain is broken and my heart has been set free. I will trust in you. I will trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plan. You are there in all my struggle. Lord, I trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to you. You are dead and on my struggle. Lord, I trust in you. I trust in you. Lord, I trust in you. Lord, I trust in you. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kepadamu. Karena hanya Engkau pribadi yang layak dipercayai. Tidak sekalipun Engkau mengingkari janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi ini berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengar. Urapi kami semua Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah firman yang diberitakan mendatangkan kekuatan yang baru bagi kami. Bahkan mendatangkan kuasa di tengah-tengah kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang jauh dari kata sempurna, yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Biarlah Tuhan yang tutup bungkus dengan kuasa darah. Hamba berdoa, sementara nama Yesus diberitakan, yang sakit sembuhlah dalam nama Yesus. Kami yang datang dengan beban berat, dengan kesedihan, mungkin kami merasa putus asa dengan kondisi hidup kami. Maka kami berdoa, ketika Yesus diberitakan di tempat ini, biarlah nama itu menjadi nama di atas segala nama, yang mendatangkan kuasa atas kehidupan kami. Kuasa yang tidak bisa dibatasi apapun. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Shalom. Masih kurang semangat. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa atau biasa di luar? Yakin luar biasa. Amin. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Bapak Ibu, puji Tuhan. Senang sekali rasanya pagi ini saya berada di tempat ini. Saya mendapat kesempatan untuk berbagi firman Tuhan kepada Bapak Ibu dan Saudara. Terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala, juga para pengurus gereja, jemaat Tuhan, semuanya.
ya, yang sudah memberikan saya kepercayaan untuk melayani. Ya, perlukah saya berkenalan? Saya rasa saya stok lama, saudara ya. Ya, saya Bapak Daniel Kristanto ya, kita sama-sama di Rock, satu keluarga. Ya, kami dipercaya Tuhan mengembalakan di BSB dan masih menjadi bagian satu keluarga dari GBI Rock Semarang. Amin. Kalau lagi jalan-jalan main ke BSB atau ke Upton, boleh hubungi saya ya. Nanti saya ajak ke danau, saudara. Gratis kalau bersama saya, karena saya warga. Enaknya itu loh jadi warga, amin. Makanya jadilah warga kerajaan surga. Ya. Nah saudara, sepanjang bulan September ini, kita akan belajar satu tema, yaitu hidup sebagai warga kerajaan surga. Living as citizens of heaven. Ya. Jadi kita akan belajar tentang satu tema, hidup sebagai warga kerajaan surga atau kerajaan Allah. Kita buka ayat yang menjadi dasar firman Tuhan pada pagi hari ini, Filipi 3 ayat 20 ya. Mungkin di sepanjang bulan ini sering dibaca berkali-kali, tetapi ini akan menjadi dasar, menjadi satu rema, satu kebenaran yang hidup di dalam hati saudara. Ketika saudara bisa menangkap, mengerti maksud firman Tuhan ya. Filipi 3 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu pembicaraan antara dua presiden ya, slide saya bisa dilanjutkan. Ya. Oke, next slide. Boleh. Ya, ada pembicaraan antara dua presiden dari dua negara superpower, yaitu Xi Jinping, Presiden Cina, dan Vladimir Putin, Presiden Rusia, bocor ke media. Ya, itu dia. Mereka tertangkap sedang mengobrol di sela-sela parade militer yang sedang berlangsung di Beijing, Cina. Tapi uniknya Bapak Ibu, yang mereka bicarakan itu bukan hal mengenai politik, bukan hal berkaitan dengan militer, atau isu-isu perang yang sedang tertangkap media. Tapi mereka sedang serius membicarakan tentang bagaimana manusia bisa hidup abadi atau bertahan hidup lebih lama lagi. Xi Jinping berkata begini, manusia itu bisa hidup 150 tahun dengan teknologi yang sedang dikembangkan oleh negaranya. Sedangkan Putin berkata bahwa dengan bioteknologi manusia bisa berpotensi hidup abadi. Memang isunya Rusia sedang mengembangkan teknologi rekayasa genetika dan anti-aging saudara, serta stem cell terapi ya, yaitu terapi sel dan jaringan organ tubuh manusia. Ya, kedengarannya itu keren, kedengarannya sangat luar biasa. Tetapi di balik itu semua tujuannya sama. Mereka takut mati. Apa saudara? Takut apa? Takut mati. Ada yang takut mati? Ikut teknologinya mereka, saudara. Dan ternyata Bapak Ibu dan saudaraku, ya saat ini ya proyek teknologi untuk memperpanjang umur manusia itu sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh para ilmuwan dan elit global, Bapak Ibu. Benar. Contohnya, saya punya data, Jeff Bezos, pendiri Amazon, dia adalah donatur Altos Lab, perusahaan yang sedang mengembangkan sebuah proyek untuk menciptakan sel tubuh manusia yang bisa direset ulang. Jadi kayak HP kalau waktu hang, direset ulang, kembali ke setelan pabrik, normal lagi. Ada lagi, Sam Altman, bos OpenAI, yang menggelontorkan uang ratusan juta dolar untuk proyek yang namanya Retro Bioscience demi menambah umur manusia 10 tahun lagi. Larry Page dan Sergey Brin, pendiri Google, juga mendirikan Calico Labs, ya, proyek yang katanya dapat mengalahkan penuaan. Siapa yang takut tua? Sementara Pangeran Bin Salman, saudara, dari Arab Saudi tidak mau ketinggalan.
Ia mendirikan Evolution Foundation yang bernilai miliaran dolar untuk menciptakan anti-aging tercanggih di dunia. Wah, luar biasa. Ternyata orang-orang kaya dan ilmuwan sedang bekerja keras membuat manusia hidup tahan lama, terhindar dari kematian dengan berbagai cara yang diteliti dan diciptakan. Tapi hasilnya pasti sama. Kenapa? Setiap manusia pasti akan mati pada waktunya. Yang sepakat katakan amin. Kenapa mereka takut kepada kematian? Karena mereka tidak memiliki kepastian kemana mereka pergi setelah mereka mati. Iman mereka dikalahkan oleh ilmu. Mungkin mereka pernah dengar tentang Yesus, tetapi otak mereka gagal mempercayainya. Karena sesungguhnya yang dibutuhkan untuk percaya itu bukan otak tetapi hati. Katakan amin. Enggak percaya saudara? Apa yang dibutuhkan? Hati. Iman itu dimulai dari hati dulu, baru kemudian otak kita yang mengikuti. Karena firman mengajarkan begitu. Matius 22 ayat 37 kata Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap apa? Hatimu. Dengan segenap jiwamu, baru apa? Dengan segenap akal. Dimulai dari segenap hati dulu. Baru kemudian segenap akal budi, yaitu otak kita yang mengikuti. Sepakat amin? Kalau otaknya dulu mikir, hatinya enggak terbuka. Semakin pintar orang bisa ateis. Mereka menganggap Injil, kebenaran itu, berita keselamatan hanya lelucon. Kita beda. Karena kita orang yang punya hati yang terbuka untuk kebenaran. Dan iman kita bekerja melalui hati kita, otak kita mengikuti. Amin saudara. Pikiran kita mengikuti kebenaran itu. Bersyukurlah ya kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ya karena oleh kasih karunia kita diselamatkan menjadi warga kerajaan surga. Ya seperti tadi Filipi 3 ayat 20 ya, kita adalah warga negara surga yang sedang menantikan Yesus Kristus sebagai juru selamat untuk datang kedua kali. Nah saudara, menjadi warga kerajaan surga adalah sebuah predikat yang istimewa. Kita memiliki privilege atau hak istimewa yang diberikan oleh raja di atas segala raja untuk kita. Kita punya hak istimewa sebagai warga kerajaan ya. Kita mengalami jaminan keselamatan. Ya, kita mengalami berkat yang terbaik, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Nah, itu privilege kita dari Tuhan. Ya, orang dunia enggak dapat hak istimewa karena kita anak-anak kerajaan. Kita mesti bangga menjadi citizens of heaven. Ya, warga kerajaan surga. Apalagi seorang anak itu punya hak istimewa. Saya punya staf misalkan Bapak Ibu. Staf saya ya mungkin pengurus atau siapalah. Kalau mau ketemu saya, dia harus janjian. Artinya WhatsApp dulu nggak bisa. Tiba-tiba datang ke tempat saya nggak ada. Terus marah, lu tak cari, nggak ada. Nggak mungkin. Mesti Pak, saya mau datang ya. Bisa jam berapa ada, bisa nggak ada di rumah nggak atau di kantor, nggak kan gitu. Terus kalau datang boleh nggak pakai celana pendek, baju robek-robek gitu. Nggak boleh, pakai baju yang rapi, kan gitu. Mau ketemu orang ya. Kalau masuk kamar ruangan, kira-kira ketuk pintu dulu nggak? Ketuk dulu kan gitu. Ya, masuk, badannya bersih, ya, pakainya rapi, ketuk pintu dan sebagainya. Tapi lihat, saya punya anak. Anak saya sekolah di Terang Bangsa. Kerjanya tiap hari kalau istirahat main bola, guling-guling. Ya, badannya bau, bajunya kotor. Pulang tiba-tiba masuk ke kantor saya, ke ruangan saya tanpa ketuk pintu, langsung buka, langsung papi. Saya dipeluk, papi aku pulang. Kira-kira saya marah enggak? Kamu harus ganti baju dulu, kamu harus WhatsApp papi dulu, kamu ketuk pintu dulu lah. Itulah privilege. Kita kapanpun mau ketemu Tuhan, Tuhan punya waktu, Tuhan punya hati. Tuhan enggak pernah nolak kita, sekalipun kita bau, hidupmu bau karena dosa, karena kotor. Kita guling-guling biasa dengan dosa, dengan kejahatan kita. Tapi kalau kita datang sama Tuhan, Bapa kita, Sang Raja, kita punya privilege istimewa. Kita diterima, kita dipeluk, disayangi. Amin Bapak Ibu. Itu
hak istimewa dari Tuhan. Ya. Tetapi sekalipun demikian, Bapak Ibu, kita juga punya tanggung jawab sebagai warga kerajaan surga. Hidup kita tidak boleh sama dengan dunia ini, tidak boleh serupa. Roma 12 ayat 2 mengatakan janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Lalu bagaimana seharusnya cara hidup kita sebagai warga kerajaan Allah? Yang pertama, next slide. Ya, itu dia. Ya. Living in the kingdom culture. Hidup dalam budaya kerajaan Allah. Saudara mungkin sudah pernah dengar budaya kerajaan Allah. Tetapi itu mesti disampaikan berulang-ulang karena kita warga kerajaan surga. Pepatah mengatakan lain lubuk, lain ikannya, lain ladang, lain belalang. Setiap daerah punya kebiasaan dan budaya masing-masing. Nah Bapak Ibu, hal yang paling mudah untuk mengenali sebuah tradisi atau budaya dari suatu daerah biasanya bisa dilihat dari pakaian yang dikenakan dan bahasa yang dipakai untuk komunikasi. Betul nggak? Ya, misalkan kita melihat orang Arab, mereka pakai baju jubah putih, budaya mereka atau cara berpakaiannya dan bicara bahasa Arab. Ya, lihat orang Eropa mereka ya yang pria suka pakai setelan jas, yang wanita pakai gaun, mereka bicara bahasa Inggris. Mungkin orang Jawa biasanya pakai batik, pakai blangkon, ngomongnya bahasa Jawa. Nggih napa nggih? Kan gitu secara sederhana kita lihat. Itulah cara kita bisa mengenal budaya sebuah daerah secara sederhana. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Warga kerajaan Allah. Pakaian apa yang harus kita gunakan? Bahasa apa yang harus kita katakan dalam berkomunikasi sebagai warga kerajaan Allah? Apakah kita harus pakai jubah seperti orang Yahudi? Umat Tuhan kan? Kemana-mana. Atau kita selalu pergi kemana-mana pakai bahasa roh? Saudara. Ya, pada bingung semua. Pada nggak ngerti Pak kan gitu. Ya, ada budaya kerajaan Allah yang dunia bisa mengenal kita kalau kita pakai itu. Ya, kita buka bersama-sama Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan apa? Kesabaran. Sabarlah kamu terhadap seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan apa? Mengampuni kamu. Kamu perbuatlah juga demikian. Ini yang penting. Dan di atas semua itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Inilah kingdom culture yang harus ditampilkan, yang harus kita miliki sebagai gaya hidup, yang kita tunjukkan kepada dunia. Kita memang tidak menggunakan pakaian jasmani tertentu. Kita nggak pakai atribut jasmani. Tetapi yang mesti kita tampilkan, yang mesti kita kenakan, yang kita tunjukkan kepada dunia adalah gaya hidup yang sesuai dengan budaya kerajaan Allah. Katakan amin. Setiap hari kita mengenakan belas kasihan, memiliki kemurahan hati, kerendahan hati, lemah lembut. Kita sabar menghadapi segala sesuatu, penuh pengampunan, rela berkorban. Dan jangan lupa, dari bulan Juli sampai kemarin diajarkan hidup dalam kekudusan. Ini budaya-budaya kerajaan surga yang mesti berbeda dari dunia, yang harus kita tampilkan menjadi atribut, menjadi pakaian kita setiap hari. Katakan amin. Itu dia Bapak Ibu ya. Jadi jangan pakai baju pendeta gitu ya, jubah hitam ya. Pak Roy nggak pernah pakai gitu kayaknya. Nah, di sini ada putihnya gitu Pak Roy ya. Waduh, angker geri gitu ya. Ya. Jadi kelihatan di luar ya. Kita Kristen ya, boleh pakai kalung salib ya, bahkan besar juga boleh. Tetapi kita harus menghidupi nilainya. Amin Bapak Ibu. Yang kita tampilkan itu bukan secara lahiriah, jasmaninya bukan, tetapi budaya kerajaan surga yang melekat, yang kita pakai, yang kita kenakan setiap hari. Itu yang kita pakai. Sekarang bagaimana dikenali dengan bahasanya? Kan tadi kan dengan cara pakaiannya. Sekarang bahasanya gimana?
Dunia dapat mengenali warga kerajaan melalui bahasa kita. Bahasanya seperti apa? Kolose 3 ayat 16. Kolose 3:16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Nah, sebagai warga kerajaan, perkataan kita harus didasari oleh perkataan Kristus yang penuh hikmat, supaya kita pergunakan untuk mengajar, menasehati, menyampaikan apa yang baik kepada sesama kita. Ya, dari mulut kita keluar nyanyian pujian, ya. Jangan statue terus nyanyinya saudara setiap hari. Nyanyi pujian syukur, memuji Tuhan. Itu perkataan-perkataan, ya. Nyanyinya ya, bersama Yesus lakukan perkara besar, kan gitu. Jangan kalau ada masalah yang keluar, aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Ayolah, kita warga kerajaan surga punya harapan dalam Yesus. Apa yang kita kenakan, apa yang kita keluarkan dari perkataan kita harus berbeda. Harus ada perkataan Kristus yang penuh hikmat. Perkataan-perkataan yang positif, yang membangun. Saya lanjutkan. Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi nggak boleh ada perkataan apa saudara? Kotor. Semua kok kayak tegang, semua kayak ibadah penghiburan ini saudara. Halo? Saudara, ayo kita mulai berbenah diri. Ya, hidup dalam budaya kerajaan Allah. Kingdom culture. Dimulai apa yang kita pakai setiap hari. Ke hidup kita. Cara kita bicara. Biarlah perkataan yang membangun. Perkataan yang dipenuhi oleh hikmat surgawi. Ya, perkataan-perkataan firman Tuhan itu yang ada. Jangan ada lagi perkataan kotor, saudara. Perkataan yang sia-sia. Perkataan yang melukai orang lain. Sulit, iya. Tapi mesti kita berjuang. Karena kita harus tampilkan bahwa kita berbeda dengan dunia. Amin. Jadi yang pertama ya saudara ya, hidup dalam budaya kerajaan surga. Melalui sikap hidup dan perkataan yang baik, yang sesuai firman Tuhan. Yang kedua, bisa dilanjutkan. Apa saudara? Living in obedience to the kingdom rules. Artinya hidup dalam ketaatan kepada hukum atau aturan-aturan kerajaan Allah, saudara. Bapak Ibu, setiap negara, setiap wilayah memiliki hukum dan aturan yang berbeda-beda, dan semua rakyat atau masyarakat itu harus taat dan mematuhinya. Betul apa betul? Ya, nggak mungkin hukum itu bisa sama antara peraturan Indonesia, hukum Indonesia dengan negara Malaysia. Dengan Singapura pasti beda. Hukum Indonesia, aturan Indonesia enggak berlaku. Ya, di Singapura hukum Indonesia enggak berlaku. Di Amerika, saudara, kendaraan jalannya sebelah kanan kan di sana. Walaupun saya belum pernah ke sana, kan pernah lihat YouTube, saudara. Pernah lihat TV. Ya kan? Mereka sebelah kanan, kita lakukan enggak bisa. Beda aturan, beda hukum. Di Indonesia kita punya Undang-Undang Dasar 1945. KUHP, apalagi Undang-Undang Perdata, Undang-Undang Lalu Lintas, Undang-Undang yang mengatur tindak pidana korupsi. Ada banyak lagi rumusan-rumusan hukum dan aturan-aturan dalam berbagai bidang. Nah, setiap hukum dan aturan-aturan itu diciptakan pasti memiliki tujuan yang baik, tidak mungkin tidak. Supaya apa? Rakyat hidupnya tertib, ya toh? Supaya rakyat hidupnya terarah, nggak sakar PDW. Supaya bisa bersatu, bisa hidup saling menghormati, hidup dalam keadaan damai dan tentram. Makanya aturan hukum itu ada. Apalagi
supaya orang itu tidak melanggar hak orang lain, tidak menyakiti hidup orang lain, tidak merugikan orang lain, hidupnya nggak semaunya sendiri tanpa memikirkan kondisi orang lain, maka diciptakan aturan, diciptakan hukum. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, pastinya kita tunduk dan patuh kepada dasar-dasar hukum dan aturan itu, Bapak Ibu. Kalau taat hukum, pasti hidupnya baik, katanya gitu ya. Kalau melanggar aturan atau hukum, pasti ada sanksinya. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai warga kerajaan Allah. Kita harus hidup di bawah hukum dan aturan-aturan kerajaan Allah. Tuhan sudah memberikan hukum dan aturan-aturan itu di dalam firman-Nya, saudara. Tujuannya pasti untuk kebaikan kita, warga kerajaan. Kalau kita taat, kita diberkati, terima apa yang baik, terima upahnya. Kalau kita melawan, kita melanggar aturan, kita melanggar hukum-hukum Tuhan, tentu ada sanksinya bagi kita. Kan begitu. Makanya kita harus hidup dalam ketaatan kepada hukum kingdom rules atau aturan-aturan kerajaan Allah. Salah satunya kita bisa belajar Yosua 1 ayat yang ke-7. Ini adalah perintah supaya Yosua taat pada hukum atau aturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak apa? Hati-hati. Jadi ketika setelah direnungkan, diperkatakan, direnungkan, ada buahnya, yaitu bertindak hati-hati sesuai dengan hukum itu, dengan aturan, dengan perintah itu. Segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Saya lanjutkan. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan apa, saudara? Jadi ketaatan kepada hukum dan aturan-aturan Tuhan itu yang akan menolong kita, membuat kita menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung. Katakan amin. Ya, itu dia kuncinya. Saudara mau jadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang beruntung? Iya. Hiduplah dalam ketaatan kepada aturan-aturan kerajaan Allah. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jangan memberontak suka melawan. Taati, tunduklah supaya hidup kita diberkati, menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang beruntung. Dalam perjalanan hidup kita itu janji dari Tuhan. Ya, saya beberapa bulan ini banyak membaptis dan saya ngajar tentang ya bagaimana baptisan itu bukti pertobatan. 1, 2 deklarasi iman, dan yang ketiga menjadikan kita milik Kristus, warga kerajaan. Anak-anak Allah, saya sampaikan kita punya privilege. Tetapi jangan lupa hidup sebagai anak-anak Tuhan itu enggak semakin mudah. Harus beda. Saya ajarkan nilai-nilai ketaatan kepada aturan. Itu yang saya ajarkan, enggak mudah, saudara. Karena kebiasaan mereka, maaf ya, masih hidup secara duniawi. Bagi mereka ya, karena berbagai macam latar belakang. Saudara, yang banyak biasanya saya pelayan pelepasan. Yang terakhir ibu-ibu dari Jakarta itu manifestasi gerem-gerem kayak keluar dari baunya di air. Sudah mulai enggak karu-karuan. Ya. Yang lain ada yang sakit dan sebagainya, saudara. Ya layani. Yang banyak ada yang, waduh Pak, dia kolam diremet-remet perutnya, aduh enggak kuat. Malamnya ada yang mau baptis, sudah telepon mundur, enggak bisa jalan. Saya doa, ini kuasa gelap ini, harus perang kalau kayak gini. Harus perang. Baptisin orang-orang dari seberang diganggu hal seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi setelah mereka, ya saya tidak ingin terjadi seperti 10 orang kusta. 9 datang ketika sembuh, 1-nya pergi. Yang salah ya, berarti saudara belum ngantuk itu. Ya berarti saudara belum ngantuk. Kan pendeta nggak bisa salah, banyak alasannya. Yang 1 balik, yang 9 pergi. Dan takutnya ketika mereka hanya terima anugerah kebaikan Tuhan, kalau tidak diajar nilai-nilai kerajaan, ketaatan kepada aturan, hidup dalam pertobatan, hidup baru jadi manusia baru, tidak ada perubahan.
Saya lantang berkata tentang itu. Supaya mereka benar-benar ada perubahan. Ya. Jadi saudara, sekali lagi, ya, kita mesti ketika menjadi orang-orang yang sudah dipercaya oleh Tuhan, ya, dipanggil di warga kerajaan, jangan lupa, ya, saudara, kita hidup dalam ketaatan kepada hukum kerajaan. Itu yang kedua, ya. Sudah gak kerasa kurang 5 menit ya. Berarti saya speedful ini ya. Yang terakhir saudara ya, yang terakhir ya. Living in the kingdom authority ya. Tadi Pak Arifin ya sampaikan di apa tadi? Ya, awal video awal tadi. Ya. Saudara, saya belum lihat tetapi saya lihat materinya hampir sama. Hidup dalam otoritas kerajaan Allah ini berbicara tentang bagaimana kita harus selalu ada dalam otoritas Sang Raja. Jangan pernah keluar dari otoritas kerajaan Allah. Setiap kerajaan memiliki kekuasaan, ya. Saudara kerajaan itu memiliki wilayah kekuasaan dan otoritas seorang raja hanya berlaku di wilayah tersebut. Di luar wilayah kekuasaannya, raja tidak punya otoritas. Otoritas berbicara tentang kekuasaan atau power, grace atau anugerah, blessing, generosity, seluruh fasilitas-fasilitas kerajaan surga yang bisa kita nikmati sebagai anak-anak kerajaan. Saudara tadi lihat kisah anak yang hilang. Anak bungsu pergi meninggalkan bapaknya. Dia keluar dari otoritas bapaknya. Sekalipun bapaknya tuan besar, orang yang sangat kaya, orang yang dihormati. Namun di luar otoritas bapaknya, dia bukan lagi seorang tuan muda. He is nothing. Dunia memperlakukan dia sebagai hamba, orang rendahan. Dia tidak bisa lagi menikmati fasilitas-fasilitas mewah di rumah bapaknya. Tidak punya otoritas lagi sebagai anak tuan besar. Itulah resiko ketika anak bungsu keluar dari otoritas bapaknya. Sebaliknya ada satu cerita. 2 Samuel 9 ayat 1-13 ya. Panjang memang tidak saya baca. Tapi di sana diceritakan ketika Daud menjadi raja, ia ingin menunjukkan kasihnya kepada keturunan Saul yang masih hidup karena janjinya kepada Yonatan. Dan memang ada satu yang masih hidup namanya Mephiboset, anak Yonatan cucu Saul. Mephiboset cacat, diceritakan 2 Samuel 4 ayat 4, dia jatuh di bawah inangnya lari waktu usia 5 tahun. Setelah Saul dan Yonatan mati, Mephiboset sangat menderita dan terhina hidupnya. Sampai 2 Samuel 9 ayat 8 berkata begini, Mephiboset itu sujud dan berkata kepada Daud, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Karena hidupnya rasanya gak layak, sudah terhina. Hari itu Daud ingin memulihkan kehidupan Mephiboset, mengembalikan kedudukannya sebagai seorang bangsawan, cucu Raja Israel. Dan lihatlah ketika seorang ada dalam otoritas sang raja, Mephiboset datang ke Yerusalem, datang ke istana sang raja. Dia tinggal dekat dengan sang raja, makan sehidangan dengan sang raja. Dia menikmati segala kemurahan dari sang raja, menerima segala yang baik dari sang raja. Dari kehidupan yang hina diangkat menjadi kehidupan yang mulia. Amin. Demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita keluar dari otoritas kerajaan Allah, kita tidak lagi di bawah otoritas Bapa Surgawi, tapi kita berada di bawah otoritas iblis. Setan punya otoritas, punya kuasa untuk merusak dan menghancurkan hidup kita. Oleh karena itu jangan pernah keluar dari otoritas kerajaan Allah. Tetaplah tinggal dalam otoritas Sang Raja. Selalu dekat dengan Sang Raja. Selalu ada dalam hadirat Sang Raja, dalam hadirat Tuhan. Maka hidupmu akan diangkat dalam kemuliaan. Engkau akan menerima kemurahan demi kemurahan, menerima anugerah segala kebaikan Sang Raja, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat menjalani hidup sebagai warga kerajaan surga. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Ingat, hiduplah dalam budaya kerajaan surga. Ya, hiduplah dalam ketaatan kepada aturan-aturan ya kerajaan surga. Dan jangan keluar dari otoritas Bapa. Jangan keluar dari otoritas Sang Raja. Karena iblislah yang akan berotoritas. Hidup akan hancur. Tetaplah tinggal di sana. Supaya kita terus menikmati kemurahan Sang Bapa. Kemurahan Sang Raja kita. Amin. Mari kita berdoa. Saya masih minta satu pujian sebentar ya. Satu lagu. Kita nyanyi bersama-sama saudara. Kita nyanyi bersama-sama. Kita nyanyi refnya saja.
Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saudara renungkan baik-baik liriknya. Setiap bait biarlah menjadi berkat buat kita. Kita nyanyi sama-sama. Tak akan pernah ku sesali, biar engkau terus mengiringi Yesus menjadi warga kerajaan surga sepanjang hidup kita. Sekalipun banyak tantangan, banyak pergumulan, lewati lembah air, biarlah kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Amin. Kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, bukan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap firman-Mu. Biar firman-Mu Tuhan terus bertumbuh, berakar dan berbuah lebat dalam kehidupan setiap kami. Biarkan setiap kehidupan kami Tuhan, kami bisa menjalankannya sesuai seperti seorang dari kerajaan Engkau Tuhan. Kami mau terus bertumbuh Tuhan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin.
Shalom, warga kerajaan. Senang menyambut kembali Bapak, Ibu, Saudara yang hadir di ibadah hari ini, baik secara onsite maupun secara online. Bagi yang pertama kali bergabung di ibadah GBI Rock Semarang, selamat datang, selamat bergabung. We are glad you are home. Dan berikut adalah Rock News minggu ini. Ayo KM, mari bergabung dengan komunitas-komunitas gereja ini untuk saling mendukung, membangun, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ayo, kita semakin mengenal karakter Kristus. Lebih lagi di Kingdom Training setiap Rabu ketiga di setiap bulannya. Mari bersama-sama kita berdoa bagi bangsa, negara, kota. Terlebih lagi, mari kita dukung pergerakan GBI Rock Semarang dan apa saja yang menjadi kerinduan Tuhan melalui gereja kita. Dan bagi Bapak, Ibu, dan saudara yang rindu untuk melayani di tempat ini, bisa hubungi kontak person berikut ini. Sekian Rock News untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Stay healthy, stay faithful, and God bless you. Kembali diingatkan untuk setiap kita supaya menjadi perwakilan dari kerajaan Allah. Tadi saya sempat mencatat beberapa poin penting, saudara. Yang pertama, menjaga setiap perkataan kita, hidup dalam ketaatan dan hidup dalam otoritas kerajaan. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Pastor Daniel Kristanto yang sudah memberikan firman Tuhan. Semoga semakin ditambah-tambahkan yang dari Tuhan. Terima kasih. Oke, sebelum saya menyampaikan beberapa pengumuman, apakah ada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh lambaikan tangannya? Ada? Wah, selamat datang, selamat bergabung. We are glad you are home. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang mungkin berdomisili di Semarang dan belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami sangat terbuka untuk sama-sama kita bertumbuh bersama di tempat ini. Amin. Oke, selanjutnya puji Tuhan, kemarin Bapak Ibu Saudara, acara Lansia Sehati Berbagi Kasih sudah berjalan dengan baik. Kami mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah ikut berpartisipasi, baik dana, waktu, dan juga tenaga yang sudah disediakan. Kami percaya bahwa semua yang dilakukan oleh kita itu semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih. Selanjutnya untuk pengumuman Kingdom Training di minggu depan, hari Rabu 24 September jam 7 malam di tempat ini. Jadi seluruh KM pada minggu depan itu akan dialihkan ke Kingdom Training hari Rabu jam 7 malam di tempat ini. Selanjutnya, untuk ibadah minggu depan kita akan dilayani oleh Dr. Krisna Wijaya di tempat ini jam 9 pagi juga, dan dibarengi oleh ibadah roket dan Rocky Service jam 9 pagi. Dan pengumuman yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, informasi mengenai persembahan, kita masih bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan amplop yang tersedia di belakang pintu masuk. Bapak Ibu Saudara bisa memasukkan ke amplop yang ada dan bisa memasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Bisa juga menggunakan QR code yang tertera di banner belakang atau di belakang
kursi Bapak Ibu. Bisa menggunakan kode unik juga di belakangnya. Jangan lupa 01 untuk perpuluhan, 03 untuk persembahan umum, dan 05 untuk pembangunan. Sekian untuk informasi yang bisa sampaikan. Mari sama-sama saya undang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk persembahan dan akan ditutup doa berkat oleh Bapak Gembala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat ibadah hari ini Tuhan. Kami sangat terberkati Tuhan lewat setiap firman-Mu, lewat setiap pujian yang kami naikkan Tuhan. Biar hanya nama-Mu saja yang kami layak tinggikan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami adalah perwakilan dari kerajaan-Mu. Tuntun langkah hidup setiap kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan, ketika Engkau menuntun langkah kami akan terus bisa menjadi Tuhan perwakilan dari kerajaan Engkau. Dan kami Tuhan bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang bertemu dengan kami. Orang-orang bisa melihat bahwa ada Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kami yang memberi ya Tuhan. Berapapun yang kami berikan ya Tuhan, itu semua hanya untuk kemuliaan dan untuk kemajuan gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang berkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Ya, sebelum kita sama-sama mengakhiri ibadah pagi hari ini, kembali mengucapkan terima kasih buat Pastor Daniel. Beliau Gembala GPI Rock PSB. Saya bersyukur karena ada banyak kemajuan, pertumbuhan, perkembangan dari gereja GPI Rock yang digembalakan beliau yang ada di PSB. Untuk itu sebelum kita sama-sama mengakhiri ibadah pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk beliau. Sama-sama kita tengadakan tangan kita ke depan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan setiap kami bahwa kami adalah bagian daripada warga kerajaan. Dan hamba mau berdoa, menyerahkan untuk Pastor Daniel bersama dengan Ibu di dalam pengembalaannya di Rock PSB. Percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi sampai dengan hari ini, itu semua karena Tuhan. Dan hamba mau percaya Tuhan akan semakin bawa hamba-Mu ini bersama dengan jemaat yang ada dengan terobosan-terobosan yang baru. Bahkan Tuhan bawa kepada dimensi yang baru untuk melihat, menyaksikan hal-hal yang ajaib di dalam pengembalaan yang Tuhan percayakan. Tambah-tambahkan terus hikmat-Mu, bahkan hal-hal yang baru, pengertian-pengertian yang baru, turun atas hamba-Mu ini. Dan biarlah apa yang Tuhan sudah tetapkan, terus Tuhan nyatakan. Dan kami percaya yang terbaik Tuhan sediakan, khusus buat gereja-Mu GPI Rock yang ada di PSB. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kembali kami juga mendengar kebenaran firman-Mu yang memberikan kekuatan buat setiap kami. Dan kami percaya kami adalah warga kerajaan Allah. Dan ada hal-hal yang ajaib yang Tuhan terus nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur menyerahkan bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan seluruh jajaran yang ada, bahkan TNI, Polri. Tuhan juga memberkati roh hikmat, takut akan Tuhan ada dalam setiap mereka, sehingga mereka boleh memimpin dengan kebijaksanaan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita dengan otoritas-Mu. Kembali hamba-Mu berdoa, mintakan blessing-Mu, berkat-Mu yang terbaik buat setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, dan segala apapun yang akan kau kerjakan, Tuhan sendiri akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan sendiri akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Terima kasih Bapak, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.